Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi kami rapat terbatas antara Presiden memanggil kami bersama dengan Pak Menko, kemudian Pak Menhan, juga Menteri IMIPAS, Pak Kapolri, dan Jaksa Agung. Ada 3 hal yang terkait dengan hasil ratas. Yang pertama adalah menyangkut soal transfer terkait beberapa kasus dengan negara sahabat yang kebetulan dihukum di Indonesia, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Menko terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS, ya. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Kemudian ada juga beberapa kasus yang terkait dengan orang yang sakit berkepanjangan, termasuk ada napi kita, warga binaan kita yang sudah status orang dalam gangguan jiwa, dan juga ada yang terkena penyakit yang berkepanjangan termasuk HIV. Itu ada kurang lebih sekitar 1.000 sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti. Termasuk beberapa kasus-kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti, dan juga yang seharusnya itu mendapatkan rehabilitasi akibat penggunaan narkotika, itu juga minta untuk diberikan amnesti. Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri IMIPAS. Dan karena itu sekali lagi beberapa masukan yang diberikan oleh Pak Menko juga Pak Menhan tadi konstruktif semua, juga bersama dengan Jaksa Agung dan Pak Kapolri. Saya rasa itu. Selanjutnya yang terkait dengan transfer beberapa narapidana atau warga binaan yang Filipina, Prancis maupun Australia, Pak Menko yang akan menjelaskan itu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Supratman, Pak Pigai, rekan wartawan, terima kasih banyak sudah menunggu. Kami ingin menyampaikan bahwa dalam rapat kabinet terbatas tadi sudah disinggung berbagai masalah, antara lain juga kami melakukan kepada Presiden tindak lanjut dari arahan beliau untuk memberikan untuk merespon permintaan dari beberapa negara sahabat terhadap warga negaranya yang dijatuhi pidana di Indonesia. Dan 3 negara sudah mengajukan kepada pemerintah kita, yaitu Filipina, Australia, dan Prancis. Dan sudah kita mencapai banyak kemajuan dalam hal ini. Perundingan dengan Australia dan Filipina itu sudah, dengan Filipina sudah final, sudah ditandatangani kesepakatan antara kedua negara yang disebut dengan Practical Arrangement between the Indonesian government and the Philippine government on transfers of prisoners atau transfers of sentenced person dari Indonesia ke Filipina. Dan dengan Australia sudah mendekati final, ya, insyaallah dalam waktu dekat ini sudah dapat diselesaikan perundingan kita dengan pemerintah Australia, dan mungkin juga sudah dapat dilaksanakan. Tapi tentu ada sejumlah masalah di dalam negeri Australia yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi persoalan ini boleh dikatakan pada level pemerintahan sudah, dengan Filipina sudah final, dengan Australia on proses. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan, ya minggu ke depan sudah bisa diselesaikan dan akan segera direalisasikan. Jadi terhadap kasus Mary Jane itu, karena memang dijatuhi pidana mati, maka eksekutornya adalah Jaksa Agung. Tapi karena dipindahkan ke negara lain, maka tanggung jawab pembinaan terhadap narapidana ada pada pemerintah Filipina, dan mereka sudah sedia untuk menerimanya
dengan status tetap sebagai narapidana mati, tapi terserah pada Presiden Filipina apakah akan memberikan pengampunan atau tidak kepada yang bersangkutan. Dengar-dengar mereka akan memberikan pengampunan dan akan mengubah menjadi pidana seumur hidup, dan kita menghormati itu sebagai keputusan dari pemerintah Filipina. Jadi semua ini sudah banyak kemajuan yang kita capai, akan direalisasikan dalam waktu yang dekat ini. Mudah-mudahan pada bulan Desember ini sudah selesai semuanya, dan beberapa negara lain seperti Perancis dan juga beberapa negara lain mengajukan permohonan, sedang kami dalami dan kami analisis satu demi satu apakah perlu dikabulkan atau tidak. Itu perlu memerlukan satu pendalaman secara koordinatif dengan kementerian yang lain, kemudian Jaksa Agung, Kapolri dan sebagainya. Saya kira itu ya penjelasan dari saya. Terima kasih banyak. Memastikan aja Pak, dengan Bali Nine berarti sudah selesai kesepakatannya Pak? Dengan Bali Nine itu sudah hampir final perundingannya. Saya tidak mengatakan sudah seluruhnya selesai, tapi sudah hampir final, dan juga akan kita segera realisasikan. Baik Filipina maupun dengan Australia akan kita laksanakan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan pada bulan Desember ini mudah-mudahan semuanya sudah selesai. Bahkan sebelum hari Natal mudah-mudahan sudah selesai. Gitu. Kalau untuk yang tadi amnesti tadi, itu perkiraan jumlahnya berapa? Saat ini yang kita data dari Kementerian IMIPAS yang memungkinkan untuk diusulkan amnesti kurang lebih sekitar 44.000 sekian orang ya. Saya belum tahu persis jumlahnya berapa. Namun demikian, ini kan baru paparan. Yang kedua, prinsipnya Presiden setuju untuk pemberian amnesti. Tapi selanjutnya kami akan meminta pertimbangan kepada DPR. Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa, kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada parlemen untuk mendapatkan pertimbangan. Papua Pak tadi yang spesifiknya, kalau bukan yang bersenjata tadi spesifiknya yang Papua. Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis ekspresi menyangkut soal apa ya, dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua ya. Ini upaya itikat baik bagi pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana kemudian Papua bisa menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ini itikat baik pemerintah untuk itu. Beberapa namanya mungkin udah ada Pak? Belum. Ini masih karena kita baru mengklasifikasi menyangkut soal tindak pidananya, ya kan? Kemudian menyangkut soal orang yang sakit berkelanjutan. Nah, namanya sementara akan diverifikasi lebih lanjut. Ya. ITE berapa Pak? Perkiraan ITE kurang lebih sekitar 18 ya, dan 18 orang yang memungkinkan, yang diusulkan untuk diberi amnesti. Sama seperti yang Papua tadi ya Pak, sudah 18. Bukan, ITE lebih ya, saya lupa tadi angkanya. Bisa naik, bisa turun. Ya, bisa naik, bisa turun. Ya, nanti data lengkapnya nanti akan kami berikan selanjutnya.